Setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel ini bersama saya Dela Ersna dan juga Bapak Sutrisno Wantono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, hari ini kita akan membahas seperti yang kalian ketahui bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh DPR dan saat ini sudah berada di tangan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, Pak Iwan, menurut Bapak Iwan khususnya nih mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, bagaimana sih pendapat Pak Iwan? Ya, kalau kita lihat dari data ya, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini seharusnya fokusnya adalah di usaha kecil ya. Karena namanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang intinya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Sebagaimana kita ketahui, angkatan kerja kita itu sekitar 137 juta ya, di mana sekitar 7 juta itu adalah pengangguran ya, terbuka ya. Kemudian sekitar 45 juta orang itu pengangguran tidak kentara karena mereka bekerja kurang dari jam yang normal gitu. Nah, setiap tahun itu ada pertambahan sekitar 3 juta angkatan kerja baru yang harus diberikan lapangan kerja. Nah, dari seluruh angkatan kerja yang ada itu ya, 97% itu diserap di usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Usaha mikro, usaha kecil saja sekitar 93%. Sedang yang diserap oleh usaha besar ya, di mana serikat pekerja itu ada, itu sebenarnya hanya 3%. Karena itulah kalau kita bicara Undang-Undang Cipta Kerja, seharusnya bobotnya itu pada usaha mikro dan usaha kecil, usaha menengah termasuk di situ ya. Nah, ini yang mestinya diprioritaskan ya, bukan hiruk pikuk seperti kita lihat berbagai demo-demo itu ya. Yang kedua, usaha kecil ini, mikro ini juga memberikan kontribusi yang nyata bagi ekonomi kita, karena 60% dari GDP itu disumbang oleh usaha mikro ini, usaha kecil. Kemudian juga ekspor ya, kontribusinya itu sangat nyata ya, walaupun ada yang langsung, ada yang melalui usaha-usaha besar. Nah, juga dari sisi pengembangan ekonomi daerah. Jadi usaha mikro, usaha kecil ini karena keberadaannya di seluruh daerah pelosok tanah air, maka mereka menjadi faktor yang mendinamisir ekonomi daerah. Kemudian juga sebagai tempat penampungan dari para lulusan kerja, lulusan sekolah SD, SMP yang baru itu, yang umumnya memang nggak tertampung di usaha-usaha besar. Mereka inilah yang menciptakan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru kita, bagi orang-orang yang baru lulus, mereka yang baru akan masuk ke pasaran kerja gitu. Oke Pak Iwan, kalau gitu ada nggak sih muatan-muatan penting dalam cipta kerja kita? Apa aja sih? Ya, tentu salah satu muatan itu adalah tentang penyederhanaan perizinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini termasuk negara yang sangat-sangat penuh dengan perizinan. 43.000 izin yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan berusaha, baik itu besar, menengah maupun kecil. Ada 43.000 perizinan ya. Nah,
Ini yang sebenarnya mau disederhanakan, mau dipermudah gitu ya. Tetapi tentu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah, usaha besar juga akan mendapatkan itu. Nah, kabarnya ya di dalam undang-undang ini nanti perizinan bagi usaha kecil itu izin tunggal ya, sederhana, sifatnya hanya mendaftar saja, tidak perlu mendapatkan izin ya, kecuali usahanya itu mengandung sesuatu yang berbahaya begitu. Nah, dengan izin tunggal ini tentu akan memudahkan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Kemudian juga ada muatan lain ya, misalnya kemitraan ya. Kemitraan dulu juga didorong, yang sekarang ini kelihatannya lebih dipermudah dengan memberikan berbagai macam fasilitas bagi mereka yang akan bermitra. Ya, tentu kita akan lihat bagaimana sebenarnya implikasinya, karena masih banyak yang harus diatur ya di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Ya. Kemudian juga ada tentang data tunggal. Jadi karena sekarang data itu kan ada di mana-mana, sehingga kalau kita mau mencari data mengenai usaha kecil itu akan sangat sulit. Sehingga di sini akan ada data tunggal yang diharapkan akan memudahkan bagi orang yang ingin melakukan pemberdayaan usaha kecil. Kemudian juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro untuk ikut serta dalam pengadaan barang pemerintah. Itu katanya sih 40% harus diberikan kepada mereka. Nah, ini bagaimana realnya, karena ini kan mesti disusun peraturan pemerintahnya, kita masih ingin melihat nanti seberapa jauh itu akan dilakukan. Kemudian juga biaya-biaya perizinan ya, yang saya tahu misalnya untuk sertifikasi halal itu akan dimudahkan dari sisi pembiayaannya. Kurang lebih sih di sekitar itu ya. UMK, usaha mikro kecil yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya gratis. Oke. Kalau untuk kriterianya sendiri ada nggak, apa aja? Nah, kriterianya kan menjadi faktor yang penting ya, karena saya melihat di Cipta Kerja ini justru kriteria jadi banyak. Kalau di undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, kriteria itu hanya dua, yaitu aset dan omset, di mana omsetnya itu tidak lebih dari 2,5 miliar. Tapi sekarang ini kok malah menjadi lebih banyak kriterianya, itu ada 9 atau 10 ya. Ada aset, ada omset, ada modal, ada investasi, ada insentif, disinsentif, kemudian ada kandungan lokal, ramah lingkungan ya, dan lain-lain yang menurut saya kalau ini diterapkan bukan mempermudah gitu. Ini justru menjadi faktor yang mengkerdilkan usaha kecil nantinya, yang dia tidak akan bisa tumbuh kalau diikat dengan begitu banyak kriteria. Karena itu kita sih saya mengusulkan berbagai asosiasi usaha kecil ya, termasuk Apindo itu mengusulkan agar kriteria itu maksimum 2 saja, yaitu 1 omset ya, yang kita usulkan sampai 10 M gitu ya. Kemudian tenaga kerja, karena tenaga kerja itu kan selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga kriteria tenaga kerja ini harus memberikan motivasi bagi usaha. Nah, jadi mengenai kriteria ini ya, sekali lagi kita udah terlalu kecil. Misalnya kalau
tadi saya katakan omset 2,5 M maksimum. Jadi di atas itu sudah digolongkan menengah atau besar. Padahal di Vietnam itu sampai 39 M omset per tahun masih digolongkan usaha kecil, sehingga mereka tetap mendapatkan perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan, ya, berbagai macam kemudahan. Sementara kita nanti lewat sedikit dari 2,5 M itu sudah dianggap menengah atau besar terus nggak dapat apa-apa. Nah, bagaimana sebenarnya usaha kita bisa bersaing dengan mereka di pasar global kalau di kita sudah dilepas tanpa perlindungan, sementara kita menghadapi Vietnam saja mendapatkan perlindungan karena dia masih dikategorikan kecil walaupun omsetnya sudah 39 M. Ini termasuk juga di Malaysia, di Thailand, di Singapura apalagi gitu. Indonesia paling kecil. Karena itulah kita mengusulkan agar omset itu paling tidak itu sampai 10 M. Itu masih dikategorikan sebagai usaha kecil. Kemudian juga tenaga kerja itu paling tidak sampai 40 orang itu masih dikategorikan usaha kecil. Supaya orang bergairah untuk menciptakan lapangan kerja dan itu diberi reward, kemenangan, kemudahan ya. Karena apa? Karena tanpa reward maka mereka tidak akan berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi soal kriteria ini jangan orientasinya itu untuk memudahkan pekerjaan dari pemerintah ya, misalnya kalau BKPN maunya investasi, kemudian Kumham maunya modal, ya kan? Ini kan hanya untuk memudahkan mereka dalam pendataan, bukan itu. Kriteria itu diperlukan bagi usaha kecil supaya bisa maju gitu. Seperti Kumham itu sekali kita mendaftar, seterusnya sudah nggak ada urusan dia dengan usaha kecil, karena yang membina bukan lagi dia. BKPM juga gitu, sekali kita dapat NIB, setelah itu sudah nggak ada urusan lagi sama mereka. Kenapa ini nanti menjadi faktor penghambat bagi usaha kecil? Jadi sekali lagi orientasinya jangan memudahkan kepada kepentingan dari kementerian atau lembaga atau kepentingan dari ASN supaya kerjanya gampang. Seharusnya kriteria itu dimaksudkan untuk bisa memberdayakan usaha kecil dan usaha menengah itu sendiri, begitu sebenarnya. Oke, Pak Iwan. Lalu bagaimana dengan kebijakan pengupahannya nih, Pak Iwan? Nah, pengupahan ini saya kira ada kabar baik karena di sana untuk usaha kecil ini dikecualikan ya, tidak terkena upah minimum ya. Saya kira ini baik karena memang prakteknya nggak akan mampu kalau mereka harus kenakan upah minimum, pasti akan bangkrut semua dan mereka milih tidak berusaha dibandingkan harus berurusan dengan hukum, karena kriteria karena upah ini kan implikasinya nanti kepada hukum. Karena itulah ini harus dibuat semudah mungkin ya, karena di lapangan juga banyak yang memberikan upahnya mungkin sangat kecil ya, jauh di bawah ketentuan formal. Tetapi sebenarnya di usaha mikro, usaha kecil itu kan yang bekerja kan keluarga-keluarganya juga, ya kan, dari sanak familinya yang sebenarnya selain upah dia dikasih makan 2 kali, kemudian dikasih juga tempat tidur di rumahnya, di mes. Kalau anaknya sunatan juga dibantu, kalau mau kawinan juga dibantu, kalau sakit juga dibantu. Yang semua itu berdasarkan kearifan lokal, sistem yang terbentuk selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, ini jangan dirusak dengan ketentuan-ketentuan formal. Karena itu harus dibebaskan sefleksibel mungkin. Biarkanlah ketentuan upah itu mengikuti negosiasi antara pemberi kerja dan penerima kerja. Toh akhirnya akan mengikuti pasar juga. Kalau terlalu kecil pasti si pekerja juga nggak mau kerja. Kalau terlalu tinggi si pemberi kerja juga nggak akan mau memberikan pekerjaan karena nggak sanggup untuk membayar. Oke, Pak Iwan. Ada hal-hal lain yang mungkin Pak Iwan rasa penting? Ya, saya kira kita berharap bahwa Omnibus Law ini arahnya sudah baik. Ya, kita harapkan
nanti implementasinya dalam bentuk peraturan pemerintah ini betul-betul lebih berpihak kepada upaya untuk memberdayakan usaha kecil kita, usaha mikro kita, ya, usaha menengah. Dan yang harus dipahami juga, usaha yang terlalu kecil yang mungkin omsetnya 200 juta ke bawah per tahun itu janganlah dianggap sebagai usaha, ya. Karena pada dasarnya mereka itu hanya menyambung hidup karena tidak ada pekerjaan di tempat lain, sehingga mereka itu lebih cocok kalau dikategorikan di dalam kelompok social safety net, sehingga pendekatan mereka bukan secara ekonomi bisnis tetapi lebih kepada upaya-upaya bantuan sosial kepada masyarakat, warga, bangsa yang memang mempunyai hak untuk hidup layak, dan pemerintah punya kewajiban untuk membuat rakyatnya itu hidup secara layak pula. Jadi jangan diperlakukan terlalu licin sebagai pelaku usaha, tapi lebih kepada sekali lagi social safety net. Terima kasih, saya kira seperti itu pemahaman saya. Baik guys, mungkin segitu dulu ya Pak Iwan. Untuk semuanya makasih yang udah dengerin YouTube kita hari ini. Nantikan video kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Makasih Pak Iwan.